Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Sobat mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang terkait dengan Idul Kurban. Yang pertama, sejarahnya. Sejarah kurban itu khusus untuk kurban yang kita lakukan kali ini adalah sejarahnya di mana Nabi Ibrahim menerima perintah terkait dengan kurban yang waktu itu akan disembelihlah Nabi Ismail yang sangat dicintai. Namun karena karunia Allah SWT, kurban yang berupa Nabi Ismail yakni putranya sendiri diganti dengan seekor kibas yang sangat sempurna. Yang kedua kalinya terkait dengan kurban ada beberapa hal memang. Yang pertama, binatang yang bisa dipakai untuk kurban itu tidak semua binatang halal, tetapi lebih khusus, yakni binatang ternak. Yang pertama adalah sapi, yang kedua kerbau, yang ketiga onta, yang keempat kambing dan beberapa jenisnya yang tergolong kambing, ada biri-biri, ada domba di sana dan lain sebagainya. Maka itu termasuk binatang-binatang kurban. Yang berikutnya adalah waktu-waktu yang dilakukan untuk menyembelih binatang kurban. Yang pertama adalah pada hari Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, itu setelah selesai sholat Id bisa dilakukan penyembelihan kurban. Itulah hari pertama untuk menyembelih kurban. Yang kedua adalah pada hari-hari tasyrik yang ada 3 hari, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada hari-hari itulah kita bisa memotong hewan kurban. Yang kedua, ada beberapa hal yang terkait dengan khusus pembagian daging kurban. Ada beberapa pendapat, yakni selama pendapat itu masih logis, syariah, dan tidak dibuat-buat, maka bolehlah diikuti pendapat itu. Ada yang mengatakan misalnya terkait dengan penyembelihan daging kurban, pembagiannya itu memang kalau khusus daging kurban itu sedianya dibagi dalam kondisi masih mentah. Telah dipotong-potong, dibagikan begitu saja. Namun seandainya dibagikan dalam kondisi matang, boleh. Kemudian pendapat yang mengatakan panitia itu tidak boleh diambilkan daging dimasak di tempat panitia, itu ada yang mengatakan begitu. Namun untuk pendapat itu saya lebih cenderung kepada panitia yang ada di kepanitiaan, misalnya di Masjid A, itu mereka adalah semuanya mustahik di daging kurban. Oleh karena itu mereka juga berhak untuk menerima daging kurban dalam kondisi mentah khususnya, dan umumnya dalam kondisi matang. Dengan adanya kita tahu bahwa panitia itu adalah mustahik daging kurban, maka seandainya diambilkan daging kemudian dimasak kemudian dimakan oleh panitia, boleh, wong mereka juga mustahik. Kemudian yang tidak boleh itu adalah jual beli anggota ataupun bahkan seluruhnya dari anggota hewan kurban itu tidak boleh. Yang tidak boleh yang mana? Yang apabila setelah dijual itu dikembalikan kepada yang berkorban. Nah, kalau misalnya semua binatang kurban itu kan kita kurbankan dan semuanya kita tasarufkan. Kemudian saat tertentu binatang kurban itu dulu meluber banyak sehingga kulitnya, kepalanya, kakinya itu tidak habis untuk dibagi. Kemudian bagaimana kalau dijual, kemudian uangnya ditasarufkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya? Menurut saya boleh itu. Karena apa? Yang tidak boleh itu kembali kepada yang mukorobin. Ketika diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya, ya boleh-boleh saja. Misalnya, atau dengan istilah lain, saya mendapat sebagai mustahik menerima daging, kebetulan tahun ini meluber perolehan daging kurban. Saya mendapatkan banyak. Sementara saya tidak punya kulkas untuk menyimpan daging itu, sehingga kalau saya biarkan akan membusuk dan akan rusak. Saya merawatnya nggak mampu kalau misalnya harus dipanasi. Dipanasi itu kan juga
tidak boleh terus-menerus. Maka dalam kondisi saya punya dapat bagian daging dari beberapa masjid, dari beberapa orang yang berkorban, bagaimana kalau misalnya saya jual? Ya boleh yang jual, bukan yang mukorobin. Jadi kira-kira seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mata air Madrasah Tsanawiyah berakhlak, inovatif, dan religius. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.